Bu Dina, mangga untuk memimpin diskusinya ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, mohon izin ini kameranya tidak tampil karena ada kendala teknis. Baik, mungkin diskusi untuk kelas 8 adalah tadi setelah mendengar pemaparan dari kepala sekolah mengenai apa itu pubbing, mungkin di sini kita lebih ke melihat apakah terjadi pubbing di sekitar kelas yang kita ajar, dan mungkin apa penyebab pubbing di sekitar murid-murid kita begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan terlebih dahulu, memberikan pengalamannya. Mangga dari Ibu Kania kelas 8A. Bentar ya, sedang ada gangguan teknis. Punten nggak kedengeran Ibu mah di dia gandeng. Udah kumpul aja di ruang guru. Enak di ruang lab komputer. Di ruang guru, sob di ruang guru mas seueun. Enggak, di ruang lab komputer sepi sekali. Lab komputer wae. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, mangga bukannya mungkin ada pengalaman di kelas 8A mengenai siswa yang menjadi korban atau pelaku pubbing itu sendiri. Tanah atuh mikrofonna dihurungkeun Bukania. Kumaha? Nyarios. Ya, mohon maaf Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Kalau misalnya untuk korban pubbing mungkin ada ya beberapa siswa yang mungkin pernah cerita gitu ya. Kalau misalnya nanyain tugas atau nanyain materi ke temennya gitu, misalnya lewat WhatsApp dia chat tugasnya yang belum tuh apa, misalnya dia nggak masuk gitu, tapi temennya itu nggak ngejawab, padahal temannya itu online gitu, berarti kan dia bermain HP tapi tanpa merespon temannya gitu. Jadi saat ditanya kenapa nggak ngerjain tugas, terus alasannya kan nggak masuk gitu, terus saya tanya lagi, kenapa tuh nggak tanya ke temennya gitu, kamu nggak masuk teh kan harusnya tanya ke teman gitu, dan dia jawabnya, Bu udah tanya tapi nggak dijawab padahal dia online gitu. Kalau gitu masuk pubbing juga kan. Jadi dia ngajak komunikasi, temennya itu sedang bermain tapi dia nggak ngerespon gitu, padahal dia online gitu. Itu mungkin kalau pengalaman yang pernah saya dengar dari murid ya gitu. Jadi kalau pubbing tapi ini versinya online gitu, nggak secara langsung. Kalau misalnya online kan artinya biasanya kita sedang bermain WhatsApp juga kan gitu. Nah itu juga termasuk pubbing nggak sih atau gimana? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi dari pengalamannya Ibu Kania mengenai kelas 8A, apakah hal tersebut termasuk pubbing
Soalnya kalau tadi menurut yang saya dengar dari pemaparan kepala sekolah, saya lebih mengertinya pubbing itu adalah proses interaksi sosial tetapi tidak terjadi komunikasi gitu. Betul apa salahnya, mungkin diminta diklarifikasi atau dikoreksi bagi yang bisa. Tes, siapa? Tes, terus. Mangga Haji pada nyarios mah tuh. Gaya suaraan kayak guru ya. Tes. Sok Gayaan, nggak ada. atau sok nyarios Pak Haji. Gaya. Gaya. Tes. Ah, nggak ada. Patono ya, Patono. Saya sanes-sanesna wae. Tah padiki atuh di bumi tah. Tes. Tes, ada nggak? Iya. Ini suaranya apa kan? Tes. Jelas. Tes. Ada nggak? Udah jelas Pak Haji, jelas. Sudah ada suaranya, Pak. Ada. Tes. Mangga Bu Susi atuh. Kayak suaraan nih mah. Aya, jelas. Sok Bu Susi. Bisa kontrol. Naon Pak Witono, ieu teh puguhan gandeng di dieu mah tingali. Aduh. Sok khususnya tuh. Budina, terdengar nggak suaranya? Ya, Bu Salma gimana? Dia menambahkan mestinya tertentu tadi yang saya dengar dari pemaparan kepala lebih ke ketika saya sering menemukan dalam pembelajaran ya, terutama saat menjelaskan materi saya sering dapat beberapa anak yang asik dengan gadgetnya sendiri. Apakah ini termasuk perilaku tadi? Kemudian dari kelas B sampai kelas A saya mendapatkan hampir lebih dari 20% anak-anak lebih asik kepada gadget ya. Dan kalau diperintahkan untuk menjawab soal atau saya menyuruh menjawab pertanyaan di depan, itu anak-anak langsung didahulukan pakai dulu daripada mereka menjawab pribadi. Ya, baik, terima kasih Bu Salma. Nah, itu juga mungkin pengalaman dari Bu Salma ya, merupakan akibat dari pubbing yang memang dirasakan sangat negatif ya bagi pembelajaran siswa, karena khususnya kita sedang proses pembelajaran begitu. Nah, mungkin ya jadi kata Bu Salma itu adalah anak-anak sekitar hampir 20% itu lebih memilih HP dibanding menjawab pertanyaan yang guru berikan gitu. Jadi proses interaksi bahkan dengan guru pun ini sangat minim karena anak-anak lebih fokus kepada HP mereka masing-masing begitu. Mungkin ada pengalaman dulu ya, kita sharing pengalaman dulu. Setelah itu kita diskusi mengenai penyebab serta solusinya. Kalau pengalaman saya saat
ketika saat pembinaan kayak wali kelas tadi aja hampir ketika saat masuk juga anak-anak tuh malah bukan memperhatikan gurunya ya wali kelasnya, malah mereka lebih fokus main game. Jadinya tidak salam, malah main HP, kayaknya mungkin chat juga online dengan temannya. Atau saat ketika pembelajaran pun juga seperti itu, ada yang tidak fokus pada gurunya, malah main game salah satunya ya, atau masih chat. Itu yang saya alamin sih, jadi lebih fokusnya itu HP gitu. Ketika pas di akhir pembelajaran juga anak-anak sudah melupakan etika gitu untuk salam kepada gurunya. Ketika yang tadi kata Bu Salma katakan juga, ketika mau guru nanya pun juga tidak jawab gitu. Kebanyakan sih pas mau awal akhir pun juga mereka kalau ketika guru masuk maupun mau mengakhiri pembelajaran mereka malah lebih fokusnya ke HP gitu, yang saya alamin. Oke, baik, terima kasih Bu Irfa. Mungkin cukup dulu ya 3 pengalaman. Mungkin pengalaman yang tadi dipaparkan oleh rekan kita itu mungkin hampir sama dirasakan oleh yang lain. Nah, ini mungkin ada yang bisa menambahkan kira-kira apa penyebab dari perilaku siswa seperti itu. Masuk tuh ya. Ada? Ada nggak ini masuk nggak? Ada Ayah. Oh ya. Ayah, sok. Kalau menurut pengalaman saya ya yang saya dapatkan ketika mengajar di dalam kelas, kebanyakan siswa itu memang hampir keseluruhan sekitar 75% lah itu memegang HP, kalau yang konsentrasinya 25%. Ya, jadi ini kebanyakan mereka itu main game. Jadi lupa pada waktu ketika sedang belajar. Ya. Kalau yang saya amati, memang mereka itu karena sekarang maraknya permainan ya yang semakin canggih, jadi jangankan ini kalau saya lihat ini jangankan di sekolah ya, di orang tua pun sekarang kebanyakan main game gitu, memang apalagi anak sekolah sekarang sudah gandrung pada permainan game. Dan juga mungkin ini ada solusinya mungkin ya yang saya mungkin bisa digunakan, di mana kalau misalkan dari HP itu tersebut selama pembelajaran kita kumpulkan dulu HP-nya ya, seperti biasa waktu dulu kan pernah dikumpulkan dulu. Jadi kalau ada komunikasi dari orang tua mungkin jangan dimatikan aja, yang penting gini aja, nanti dikumpulkan aja di depan di meja. Kemudian nanti kalau ada panggilan kan mungkin jangan di silent itu aja, supaya kalau ada panggilan penting bisa diterima oleh siswa tersebut. Ini hanya itu saja bisa dilakukan. Apa tahun tambahan dari? Ya mungkin. Ya baik Pak Firman, terima kasih. Memangnya keberadaan HP di kelas itu seperti dua mata pisau gitu. Terkadang memang di zamannya sekarang yang serba digital, kadang saya sendiri juga merasakan bahwa ketika anak tidak membawa HP itu saya kesulitan ketika ingin membagi soal lewat WA begitu. Namun ternyata lebih pada kenyataannya anak-anak membawa HP itu lebih kepada anak-anak itu digunakan untuk bermain game begitu. Nah tadi juga sejalan dengan rencananya Ibu Kepala Sekolah Bu Iis bahwa bagaimana jika diadakan 1 hari tanpa HP, dan tadi saran dari Pak Firman adalah ketika pembelajaran HP dikumpulkan itu patut kita coba Pak, karena memang HP ini ternyata kan lebih banyak digunakan siswa itu untuk bermain game daripada digunakan untuk pembelajaran begitu. Bagaimana boleh yang lain tanggapannya apabila selama pembelajaran HP anak itu dikumpulkan di depan gitu di meja guru? Maksudnya gini Bu, jadi jangan sampai
solusinya itu seperti yang dulu-dulu dikumpulkan sehari tanpa HP, bukan bergiliran tapi tiap hari aja. Misalkan selama pembelajaran dikedepankan aja. Ya nanti kalau udah selesai pelajaran baru dikasihkan lagi kepada anak. Dan jangan di silent supaya kalau misalkan ada telepon masuk, ya, yang penting anak bisa menerimanya gitu. Ya. Jadi jangan sampai hanya satu hari yang ditetapkan, satu hari yang tanpa HP, tapi tiap hari aja dikumpulkan ke depan. Pokoknya anak pas belajar kumpulkan. Nanti setelah ini ya istirahat boleh diambil lagi. Gitu. Itu aja saran saya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya paling bagaimana dengan rekan-rekan yang lain, apakah selama pembelajaran langsung HP itu dikumpulkan di meja guru? Jadi ketika guru tersebut membutuhkan HP untuk proses mengajarnya itu bisa dibagikan dulu pada saat jam pelajaran tersebut saja begitu. Bu Dina, itu cara mengumpulkan itu gimana ya? Soalnya itu kan riskan juga. Dulu pernah kita ada program mengumpulkan HP dan itu tuh dengan cara menumpuk, sedangkan kita meja di depan di ruang guru itu kan sedikit ya, kecil lah ibaratnya ruangnya. Nah, sedangkan dulu pernah ada program pengumpulan HP itu ada yang ngeluh karena kegesek dan sehingga si HP itu teh rusak, gak bisa digunakan kembali seperti itu. Ini ada orang tua juga yang ngeluh, ibu waktu itu teh memang ada yang dikumpulkan ternyata efeknya rusak dan harus beli baru lagi HP-nya gitu. Mungkin juga harusnya ada tempat khusus untuk penyimpanan HP atau seperti apa. Kalau gini itu maksud saya tadi yang dimaksudkan, jadi dikumpulkannya jangan di ruang waka, jangan pakai bisa. Jadi sampai rusak itu bisa rusak kalau misalkan dikumpulkan di ditumpuk di dalam kardus ya, di ruang waka bisa rusak. Tapi dikumpulkannya di meja guru itu luas, jadi bisa dikumpulkan di situ selama jam pelajaran saja. Gitu. Ya, paling memang untuk solusi penyimpanan adalah kita tidak mungkin kalau misalkan rencana ini kita setujui, mungkin kita harus sekarang memikirkan adalah bagaimana membuat tempat penyimpanan HP yang aman, karena kan hanya satu kelas ya, jadi kurang lebih untuk penyimpanan 34 HP begitu ya. Kita per kelas aja, per kelas, jadi tiap boleh menambahkan, boleh per kelas. Ibu dan Bapak boleh menambahkan ya. Mungkin kalau untuk mengumpulkan di meja itu tergantung gurunya ya. Tapi kalau untuk saya pribadi itu agak keberatan. Pertama, takutnya tadi yang kata Bu Irfah ya, ada kerusakan. Karena kebetulan memang itu pernah jadi problem di kesiswaan dulu, ada handphone yang rusak gitu. Entah itu dari awalnya memang sudah riskan rusak gitu ya, emang udah rusak, pas dikumpulin tambah rusak gitu. Nah takutnya kan ketempuhan gitu lah ya kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Itu mangga mungkin kalau untuk Bapak dan Ibu yang bisa menaruh barang anak dengan aman ya mangga gitu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi itu sepertinya agak sulit gitu untuk mengumpulkan handphone anak, takutnya ada yang rusak terus kita disalahin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saran dari saya sepertinya lebih baik dibuat kesepakatan kelas aja. Misalnya oke, anak-anak boleh pakai HP tapi di saat-saat tertentu, atau misalnya kita buat kesepakatan lah, anak kalau misalnya ketahuan main handphone mau gimana nih. Kalau di kelas saya ada istilah kartu kuning, kartu merah gitu. Jadi kalau saat anak sekali dia megang handphone kelihatan gitu, itu ditegur. Terus saat kedua kali dia kan udah dapat kartu kuning tadi sebelumnya nih. Saya kasih kartu merah untuk HP-nya itu diambil gitu, baru disimpan sama kita gitu. Itu kalau misalnya saran dari saya. Tuh. Itu aja sih. Mungkin ada lagi nggak, Wi? Gini, Bu bukannya yang saya maksudkan begini,
kita bisa menghindari riskan ya dari ini apa permasalahan dari menyimpan HP di meja guru. Menurut saya karena mereka itu menyaksikan, misalkan HP-nya asal jangan kita sentuh aja, udah aja, sok anak taruh semuanya di situ di meja. Jadi kita kan kelihatan apakah kita pernah menyentuh enggak, kan tidak pernah menyentuh. Jadi tahu kalau misalkan rusak, saya sih nggak menyentuh apa-apa. Itu kan mungkin HP-nya udah dari rumahnya ya yang rusak gitu. Jadi kita bisa mengelak gitu. Misalkan kalau ini asal jangan disentuh oleh kita. Udah aja taruh di meja gitu. Sama pembelajaran taruh aja di meja guru ya. Semuanya di guru. Dan nanti kan udah selesai belajar baru di rumah. Jadi kita bisa menghindari jadi permasalahan. Jadi istilahnya ketempuhan bisa itu karena kita tidak menyentuh HP-nya tersebut. Itu aja saran saya. Tapi kalau sekarang mah, kalau saya anak-anak udah pintar juga sih kalau mengumpulkan itu bisa dititipkan ke kakak kelas. Mana ada punya 2, yang satu dikumpulkan, yang satu disimpan di tas juga sih. Ya. Kalau itu sih kalau mengumpulkan ya. Ini solusi maksudnya kalau teguran juga pernah dilakukan, tapi tetap anak pasti tanpa guru apapun pasti mau nggak ada guru apapun pasti mau terlihat lihat terus aja HP gitu. Memang harus ada ketegasan dari kita seorang guru sih. Ya, memang sedikit gini aja, Bu. Bu, ada saran lagi, Bu? Ada saran lagi? Ya, ini Bu. Ya, udah aja. Silakan Ibu Dina nanti buat kesimpulan, kita gabung dulu ke grup Bu Sri lagi katanya. Bu Dina aja nanti yang buat kesimpulannya Bu Dina. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti kita tinggal refleksi di main room. Kembali lagi ke asal deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke habitatnya. Kembali ke habitat.